Ustadz Dr. Andes Haji Darni Imaduddin MM. Yang terhormat Ketua Yayasan Ribatul Uhwah Ustadz Maskuri SPD MPD beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati Kepala TPA KBI Usamah, Kepala RA Usamah, Kepala RA Usamah II, Kepala SDIT Usamah, dan Kepala SMP IT Usamah. Yang kami hormati segenap calon Kepala Sekolah Islam Terpadu Usamah masa bakti 2023-2024 sampai 2026-2027. Yang kami hormati Kepala Baitul Quran Ukhuwah Kota Tegal, yang terhormat Manajer Unit Usaha Ukhuwah, yang kami hormati pengurus komite dari jenjang PAUD, SD, dan SMP IT Usamah, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah perwakilan dari unit pendidikan Islam Terpadu SIT Usamah, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang di Aula Sekolah Islam Terpadu Usamah pada hari ini Sabtu 10 Juni 2023 dalam acara pelantikan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usamah masa bakti 2023-2024 sampai 2026-2027 dengan tema Kokohkan Kepemimpinan, Bangun Tatanan Prima. Hadirin yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah untuk kita ucapkan pada hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara pelantikan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usamah masa bakti 2023-2024 sampai 2026-2027 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengarahkan kita umatnya minad dulumati ilan nur ala dinil Islam binuril Quran. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Diani, insya Allah pada hari ini akan bertindak sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan jazakumullahu khairan kasir kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini telah meluangkan waktu untuk hadir di agenda yang insya Allah menjadi salah satu sejarah untuk perjuangan dan perkembangan SIT Usamah. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, kemudian yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SIT Usamah, keempat sambutan ketua yayasan, yang kelima pembacaan berita acara serah terima jabatan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usamah, yang keenam prosesi pelantikan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usamah, yang ketujuh serah terima jabatan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usamah dan penyerahan dokumen sekolah, yang kedelapan sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal atau yang mewakili, yang kesembilan sambutan dan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal atau yang mewakili, yang kesepuluh penghargaan kepada Kepala Sekolah SIT Usamah yang telah purna bakti, yang 11 arahan dari pengurus Yayasan Ribatul Uhwah, ke-12 doa, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Amin. Terima kasih untuk surat Al-Fatihah yang telah dibacakan. Semoga bisa menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Heru Sukmaji SPT, guru dari SDIT Usama. Kepada beliau dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Heru
yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars SIT Usama yang akan dipimpin oleh Ustadzah Nur Sulhati, guru SDIT Usama. Kepada yang terhormat Ustadzah Nur Sulhati SPD dipersilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan Mars SIT Usama. Kami adalah Sivitas Usama, Yayasan Hibatul Umuwah. Tekad berjuang di medan dakwah, bertahap berakhlak karimah. Tiada hati yang merasa
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat datang untuk para tamu undangan yang baru hadir. Silahkan dapat duduk di tempat yang telah kami sediakan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Yayasan Ribatul Ukhuwah yang akan disampaikan oleh Ustadz Maskuri SPD MPD. Kepada yang terhormat Ustadz Maskuri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dinas pendidikan Kota Tegal atau yang mewakili, yang saya hormati kantor Kementerian Agama atau yang mewakili bersama jajarannya baik pengawas maupun ASI. Yang saya hormati undangan khusus mewakili teman-teman dari seluruh jajaran yang ada di Dinas Pendidikan maupun di Kementerian Kota Tegal. Yang saya hormati para pembina, pengawas, dan manajemen Yayasan Ribatul Ukhuwah yang mudah-mudahan pada kesempatan ini penuh dengan keberkahan. Dan yang saya hormati pula seluruh kepala sekolah KBI, TPA, RA Usama 1, RA Usama 2, SDIT Usama, dan SMPIT Usama, serta lebih khusus calon-calon kepala, baik kepala TPA KBI, RA Usama 1, RA Usama 2, SDIT Usama, dan SMP Utama yang mudah-mudahan hari ini sudah harus siap menerima amanah tersebut. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah mengizinkan kita untuk menyelenggarakan prosesi pelantikan seluruh kepala sekolah yang ada di bawah unit SDIT Usama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan izin, memberikan keberkahan kepada kita semua. Izinkan saya selaku Ketua Yayasan untuk berucap yang pertama bahwa prosesi seleksi calon kepala sekolah yang kami lakukan bukanlah sesuatu yang ideal. Tetapi ini adalah bagian proses yang harus kita ikuti, harus kita laksanakan. Maka dengan segala upaya dan keterbatasan kami berusaha untuk memberikan hak kepada seluruh SDM pengajar yang ada, baik sesuai dengan tingkat unitnya, untuk memberikan kesempatan menaiki jenjang karir sekaligus amanah yang lebih besar. Adapun melalui proses yang cukup panjang dengan segala penilaian yang ada pada proses kebijakan kami yayasan, maka sudah terpilih sesuai dengan kebutuhan di lembaga kami yaitu SDIT Usama. Itu yang menjadikan sebuah kebanggaan bagi kami bahwa ini merupakan bagian tanggung jawab yang bisa kami laksanakan. Monggo dari dinas, monggo. Kemudian yang berikutnya saya mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada seluruh kepala sekolah mulai KBI, RA 1-2, kemudian SDIT dan SMPIT yang
melaksanakan tanggung jawab dan amanahnya yang luar biasa. Dan saya yakin kalau tidak dikuatkan dan tidak disupport doa dan semangat, saya kira banyak kepala sekolah yang akan menyerah, akan kewalahan. Tapi alhamdulillah ada yang semuanya hampir kepala kami berarti 2 kali periode. Dan ini sudah sesuai dengan aturan kepegawaian 2 periode, maka harus prosesi pergantian. Jadi kami menganut prosesi pergantian kepala unit di seluruh jajaran unit yang ada di Usamah itu tidak difokuskan setiap unit, tapi menjadi satu bagian dari SDM Yayasan Ibadah Ulama. Jadi rotasinya rotasi penuh, baik KBI, RA, SD, SMP itu akan terus begini. Jadi tidak dibatasi oleh per unit. Kemudian saya berucap juga mudah-mudahan amal kebaikan para kepala-kepala sekolah yang sudah 2 periode melaksanakan tugas itu dicatat oleh Allah sebagai amal yang terbaik. Amin. Yang berikutnya saya pesan kepada teman-teman yang hari ini mau tidak mau harus untuk menggantikan teman-teman kepala yang sudah selesai tugas, siap menjalankan roda pelaksanaan prosesi kepala. Adapun sesuai dengan targetnya itu kokohkan kepemimpinan dan bangun tatanan budi. Itu 2 titipan. Dimaksud kokohkan kepemimpinan, maka kapasitas kapabilitas kepala-kepala kami diharapkan mampu mempunyai peran secara manajerial, membesarkan, menguatkan sekaligus mempertahankan kerja-kerja kepala yang telah lalu. Jadi prosesnya itu adalah menguatkan bagaimana kemampuan manajerial masing-masing kepala unit itu benar-benar nampak. Yang kedua adalah tatanan prima. Tatanan prima yang paling utama itu adalah layanan publik. Jadi sekolah kita besar itu karena layanan yang berbeda, bukan saja prestasinya, tapi layanan ini yang mahal. Maka saya berharap kepala yang akan datang adalah orang-orang yang benar-benar memahami kita adalah khodim, kita adalah pelayan. Maka layanilah seluruh konsumen kita, tingkat manapun, dengan kapasitas apapun dan derajat apapun, kita layani semampu kita. Itu 2 pesan yang hari ini saya sampaikan kepada teman-teman calon pengganti kepala sekolah di seluruh tingkat unit yang ada di Usamah. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa. Karena saya punya azam, kita punya harapan, dan mudah-mudahan ada yang mewakili dinas dan ada yang mewakili Kementerian Agama. Kami masih punya amanah dalam jalan sekolah Islam terpadu adalah membangun lembaga pendidikan berikutnya, yaitu SMA, kalau memungkinkan izin SMK dan MA. Nanti kita akan lihat mana yang memungkinkan potensi kita membangun tingkat yang lebih berikutnya setelah SMP itu sama. Itu harapan kami, mudah-mudahan dengan disaksikan para perwakilan dari Dinas Kementerian Pendidikan maupun Dinas Kementerian Agama Kota Tegal, saya yakin semuanya kita berharap bahwa sekolah ini melahirkan generasi yang baik, dan kita cobakan untuk memaksimalkan sesuai dengan amanah. Dan doa panjenengan semua itu adalah merupakan spirit buat. Begitu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terakhir kali, jazakumullah atas kehadiran seluruh tamu undangan pada kesempatan siang hari ini. Sesuatu yang istimewa, kehadiran panjenengan semua meluangkan waktu di saat santai, rehat di hari Sabtu, Bapak. Itu sesuatu yang buat kami is the best lah buat kami. Dan itu semuanya menjadi bagian kita semua.
Masya Allah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Maskuri atas sambutannya. Bismillah, mudah-mudahan harapan kita semua dengan adanya kegiatan pelantikan ini YRU semakin tertata bangunannya menjadi prima serta kepemimpinannya menjadi kepemimpinan yang sangat kokoh. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan berita acara serah terima jabatan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usaha masa bakti 2023-2024 sampai 2026-2027 yang akan dibacakan oleh Ustadz Isya Imanuddin Eshud selaku Sekretaris Yayasan Ribatul Ukhwah. Kepada yang terhormat Ustadz Isya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Ahmadun selaku Pembina Yayasan Ustaz Rusli selaku Dewan Pembina, Ustaz Darni selaku pengawas, Ustaz Serap jajaran pengurus, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan yang atau yang mewakili beserta jajaran para pengawas dari SD SMP yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal atau yang mewakili beserta jajaran seluruh pengawas pembina madrasah khususnya RA dan pengawas atau kemudian kabit pendidikan anak usia dini. Yang kami hormati para kepala sekolah SD Usaha dari PAUD sampai SMP beserta semua jajaran Dewan Guru yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini kita akan melaksanakan pelantikan kepala sekolah SD Usaha dari TPA KBI PAUD ya, kemudian RA atau Rawdatul Atfal yang ini masuk di Kementerian Agama madrasah ya, kemudian SD dan SMP IT Usaha. Sebelum kemudian kami bacakan berita acara, kami sampaikan bahwa proses seleksi atau kemudian proses sampai pada keputusan kepemimpinan atau kemudian kepala sekolah SIT Usamah yang baru ini berlangsung 1 tahun lebih. Mulai dari proses orientasi, kemudian proses seleksi secara administratif, kemudian orientasi calon kepemimpinan sekolah, calon kepala sekolah. Kemudian kita masuk ke fit and proper test atau uji kelayakan kepatutan sebagai kepala sekolah, dan proses terakhir adalah musyawarah di pengurus Yayasan Ribatul Ukhwah. Jadi proses ini sudah cukup lama, tetapi intens 2 bulan terakhir. Alhamdulillah pada tanggal 19 Mei 2023 pengurus Yayasan Ribatul Ukhwah melaksanakan rapat pengurus dan menghasilkan satu keputusan. Mudah-mudahan ini adalah keputusan yang terbaik untuk berjalannya Sekolah Islam Terpadu Usamah periode 2023-2027. Kami bacakan berita acaranya. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Ribatul Ukhwah
tentang pengangkatan kepala sekolah baru Sekolah Islam Terpadu Bersama atau SIT Bersama periode 2023-2027. Pada hari ini Jumat 19 Mei 2023 pukul 13.30 di ruang pertemuan Yayasan Ribatul Ukhuwah lantai 2 Jalan Surabaya RT 01 RW 14 Kelurahan Panggung Tegal telah diadakan musyawarah pengangkatan kepala sekolah SIT Bersama dihadiri oleh Dewan Pembina Ustaz Husni Darajatun, Dewan Pengawas Ustaz Darni Manuddin, Dewan Pengurus Ustaz Maskuri, Ustaz Sirat Mardhanus, dan saya sendiri selaku sekretaris yayasan. Menghasilkan kesepakatan dan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima seluruh hasil proses seleksi calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh bidang PSDI dengan beberapa catatan rekomendasi yang sudah diberikan kepada manajemen operasional untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, berikut formasi kepala sekolah periode 2023-2027. A. Kepala TPA KBI Ibu Nailun Najah SS. Kepala RA Bersama Ibu Siti Rodiah SPDAUD. Kepala RA Bersama 2 Ibu Fatimah Al-Mujahidah SPD. Kepala SD IT Bersama Bapak Nur Holis SPDI. Kepala SMP IT Bersama Ibu Ilmatun Amaliana SPD. Poin ketiga ini menjadi sebuah perhatian. Pelantikan ini menjadi titik awal masa transisi atau proses pelimpahan amanah dari kepala sekolah lama ke kepala sekolah baru. Terkait definitif kepala sekolah baru akan mengambil alih semua tanggung jawab, maka akan dilaksanakan pada saat proses pelimpahan amanah telah selesai dilaksanakan dengan tenggat waktu sebagai berikut. Unit SD dan SMP tanggal 24 Juni 2023. Unit RA dan KBI dan TPA tanggal 17 Juni 2023. Poin keempat, SK pengangkatan kepala sekolah periode 2023-2027 tertanggal 3 Juli 2023. Dikarenakan agar kepala sekolah lama telah menyelesaikan semua administrasi terutama yang berkaitan dengan kesiswaan pada tahun ajaran 2022-2023. Demikian berita acara ini dibuat dan agar digunakan sebagaimana mestinya. Sekretaris Desain Manuddin, Ketua Ustaz Maskuri. Demikian pembacaan berita acara hasil musyawarah pengurus dan Yayasan Ribatul Ukhuwah tentang pengangkatan kepala sekolah baru Sekolah Islam Terpadu Bersama. Dan yang menjadi catatan, insya Allah secara administratif kepala sekolah baru akan diberikan SK tertanggal 3 Juli. Hal ini dikarenakan sesuai dengan arahan dari para pembina pengawas dari Dinas dan Kementerian Agama agar supaya proses yang berkaitan dengan siswa ya, di periode 2022-2023 diselesaikan terlebih dahulu. Nah, ini menjadi sebuah momentum agar pelantikan saat ini menjadi momentum masa transisi, karena kami sangat sadar bahwa tugas kepala sekolah sangat banyak, begitu banyak, dan ini menjadi wakil dari pengurus yayasan dengan urusan yang luar biasa. Maka proses masa transisi itu hampir 2 bulan atau 1,5 bulan kurang lebih. Jadi mudah-mudahan semua amanah-amanah bisa terlimpahkan, terdelivery dengan baik antara kepala sekolah yang lama dan kepala sekolah yang baru. Sebelum kami akhiri, ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli oleh-oleh untuk keluarga di rumah.
terlalu cepat bacanya. Dengan kepemimpinan baru, kokohkan tatanan prima SIT Usama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada inti acara pada hari ini, yaitu pelantikan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usama masa bakti 2023-2024 sampai 2026-2027. Kepada yang kami hormati segenap Kepala Sekolah Islam Terpadu Usama, yaitu Kepala TPA KBI Ustadzah Nailun Najah SS, Kepala RA Usama Siti Rodia SPDAUD, Kepala RA Usama Fatimah Al-Mujahidah SPD, Kepala SDIT Usama Nurholis SPDI, Kepala SMPIT Usama Ilmatun Amaliana SPD, dipersilahkan memasuki ruangan. Prosesi pelantikan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usama masa bakti 2023-2024 sampai 2026-2027 dimulai. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Ribatul Uhwah Ustadz Masuri SPD MPD, dipersilahkan naik ke atas panggung. Pelantikan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usama masa bakti 2023-2024 akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Ribatul Uhwah. Kepada Ustadz Masuri dipersilakan. Pelantikan Kepala Sekolah SIT Usama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Ketua Yayasan Ribatul Uhwah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melantik yang pertama Nailun Najah SS sebagai Kepala Sekolah KBI TPA Usama. 2. Siti Rodia SPD PAUD sebagai Kepala RA Usama 1. 3.
Fatimah Al-Mujahidah SPD sebagai Kepala RA Usama II. 4. Nurholis SPD sebagai Kepala SDIT Usama. 5. Ilmatun Amaliana SPD sebagai Kepala SMPIT Usama untuk masa periode 2023, 2024, 2026, 2027. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, memberkahi, dan menguatkan kita semuanya. Amin. Tegal 10 Juni 2023. Ketua Yayasan Ribatul Ukhwah Maskuri SPD MPD. Terima kasih kepada Ustadz Maskuri yang sudah melantik jajaran Kepala Sekolah Islam Terpadu Usama masa bakti 2023-2024 sampai 2026-2027. Untuk selanjutnya pembacaan ikrar Kepala Sekolah Islam Terpadu Usama yang akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Ribatul Ukhwah, diikuti segenap jajaran Kepala Sekolah Islam Terpadu Usama yang telah dilantik. Baik hadirin sekalian, untuk menetapkan dan meyakinkan akan amanah yang begitu berat, maka mari kita dengarkan ikrar Kepala Sekolah SIT Usama yang akan saya bacakan, kemudian diikuti oleh seluruh Kepala SIT Usama yang baru. Ikrar Kepala Sekolah SIT Usama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya berjanji sebagai Kepala Sekolah periode 2023-2024 hingga 2026-2027 akan menjalankan seluruh amanah sebagai Kepala Sekolah dengan sebaik-baiknya, memajukan sekolah yang saya pimpin sesuai dengan visi dan misi Yayasan Ribatul Ukhwah, nilai-nilai Pancasila dan nilai syariat agama Islam. Allah dan Rasulnya menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan. Hanya kepada Allah lah saya menyembah dan memohon pertolongan. Mohon untuk tetap berada di tempat kepada Ustadz Maskuri dan para kepala sekolah yang sudah dilantik. Kami mohon untuk dapat naik ke atas panggung agar bisa diambil dokumentasi bersama perwakilan dari Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kota Tegal. Mohon kepada Bapak Kasih Penma, kemudian Ibu Retnowati selaku Korwil Kecamatan Tegal Timur, Ibu DRA Yuli Kabin, pejabat fungsional analis P2NF, kemudian kepada para pengawas yang hari ini hadir, disilakan juga untuk turun ke atas panggung. Ya, naik ke atas panggung. Mohon kepada Bapak Fahmi, pengawas SMP
silakan diatur. Pak Nur bisa geser? Ya. Setelah ini mohon bersiap dari jajaran pengurus Yayasan Ribatul Uhwah. Ini kalau naik ke atas nggak cukup satu. Oh ya, monggo silakan diatur dokumentasinya. Gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Mbak. Jadi satu bisa. Jadi satu bisa, Us. Melengkung. Pak Putra silakan diatur. Insya Allah masih ada waktunya, tidak terburu-buru. Ustadz Mas Turi. Sudah bisa semuanya? Masuk kamera? Belum tahu. Ya, nanti ini mau naik ke atas kan ya? Cukup nggak? Cukup. Monggo silakan. Ustadz Gusti, Ustadz Darli, Ustadz Siram, Ustadz Isa sekalian ke atas. Bapak-bapaknya juga. Di tangan ya, silakan. Sebagian bapak-bapak ke sana, Pak, sini. Oke, sudah. Silakan diatur. Cukup. Yang ini dulu. Tunggu. 1, 2, 3. Saya request kokohan kepemimpinan begini semua. Yuk. 1, 2. Sudah? Belum? 1, 2. Sudah? Ada naik lagi. Hah? Oke. Cukup kami sampaikan jazakumullah khairan kasih. Kami ucapkan selamat untuk para kepala sekolah yang sudah dilantik. Ya. Video. Silakan berbaris dengan rapi kembali untuk jajaran kepala sekolah. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh undangan dan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama yang telah mendukung dan mensupport eksistensi SIT Usama. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Segenap kepala sekolah Islam terpadu Usama masa bakti 2023-2024 sampai 2026-2027 diperkenankan meninggalkan tempat. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian prosesi pelantikan kepala
dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan mampu membawa kemajuan untuk SIT Usamah ke depan. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu serah terima jabatan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usamah. Pertama, serah terima jabatan Kepala TPA KB Usamah kepada yang terhormat Ustazah Eliati SPD. Beliau adalah Kepala TPA KBI Usamah periode sebelumnya. Dan Ustazah Nailun Najah SS, mohon mengambil tempat di depan. Berikutnya bersiap untuk unit berikutnya Kepala serah terima jabatan Kepala RA Usamah. Setelah ini Ustazah Siti Rodia SPD AOD dan Ustazah Wihartati Indah Wahyuningsih Eskom dipersilakan ke depan. Dan demikian simbolisasi penyerahan dokumen sekolah oleh Kepala Sekolah Purnabakti dan kepada Kepala Sekolah yang baru. Selanjutnya Ustazah Indah dan Ustazah Siti Rodia SPD AOD dipersilakan ke depan. Untuk persiapan selanjutnya serah terima jabatan Kepala RA Usamah 2 Ustazah Dia, mohon nanti untuk di depan. Kemudian silakan maju ke depan Ustazah Fatimah Al-Mujahidah SPD. Silakan untuk maju ke depan Ustazah Fatimah Al-Mujahidah yang akan melakukan serah terima dari kepala sekolah terdahulu. Insya Allah untuk Ustazah dia nanti akan melanjutkan tugas menjadi kepala sekolah di RA Usamah 1, RA Usamah yang ada di Surabaya. Baik, untuk unit selanjutnya serah terima jabatan Kepala SDIT Usamah kepada Ustaz Nurholis SPDI dan Ustazah Nurbaiti STP SPD untuk dipersilahkan ke depan. Untuk bersiap selanjutnya Kepala SMP IT Usamah Ustazah Ilmatun Amaliana SPD yang akan melakukan serah terima jabatan dengan Ustaz Nurholis SPD. Alhamdulillah, demikian tadi proses serah terima jabatan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usamah masa bakti 2023-2024 sampai 2026-2027 serta
penyerahan dokumen sekolah telah kita lalui dengan khidmat dan lancar. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Korwil Kecamatan Tegal Timur. Kepada yang kami hormati Ibu Retnowati MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, penuh semangat dan bahagia untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat sehat serta kesempatan pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan pelatihan kepala sekolah SIT bersama dari LA, SD dan juga SMP. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ustadz Makmur ya, Pak Duri. Padahal kenal ya Pak, tapi lupa. Dan juga Bapak Ustadz Jatuh yang selalu setia mendampingi kita semuanya, serta semua tamu undangan yang hadir. Dan jujur saya katakan pada hari ini sebetulnya saya tidak mendapatkan amanat dari kepala dinas, cuma saja kebetulan tadi pagi kami ada acara pekan seni di SD di TK Pembina. Ternyata Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Kapit sedang ke Jakarta, ada undangan sampai hari Selasa, sehingga hari ini mereka berdua tidak bisa hadir dan juga tidak memberikan amanat kepada diri saya. Cuma saya mendapatkan titipan dari teman-teman untuk mewakili dinas. Pada kesempatan ini kami merasa bahagia sekali dengan pelantikan, karena saya tahu persis sejak awal tahun 2010 dulu SDIT Usama itu berada di Dabin Selerong. Kemudian saya menjadi pengawal di Dabin Panggung, ternyata dia ke Dabin Panggung. Ini adalah sini Usama. Dan saya tahu persis bagaimana perjuangan dari SDIT Usama. Yang tadinya administrasi itu kosong, belum. Tidak ada sama sekali. Kalau ditanya administrasi, selalu tanya ada di laptop, ada di komputer. Dengan demikian, kami selaku pengawas waktu itu berusaha. Karena apa? Yang namanya laptop, komputer itu kan barang teknologi, sehingga barangkali ada kerusakan, hilang semuanya. Dan ternyata memang betul, sehingga pada waktu itu kepala sekolahnya Bu Nur Hikmah tak pinjami buku administrasi segedobrak, tidak satu lemari. Dan alhamdulillah berkat perjuangan yang keras, guru-guru SD di Usama luar biasa, administrasinya sekarang tidak segedobrak. Sehingga pada waktu ada penilaian akreditasi, saya waktu itu ketar-ketir. Dikatakan pertama kan belum ada apa-apa, belum siap, tapi berkat perjuangan dan dedikasi yang kuat, begitu divisitasi, semua buku-buku sudah lengkap dan alhamdulillah mendapatkan A sama saja. Saya tahu persis perjuangan kepala sekolah dari Bu Nur Hikmah, kemudian ganti Pak Nurolis, ganti Bu Betty, sekarang ganti Pak Nurolis lagi. Selamat datang Pak Nurolis, berarti panjenengan pulang kampung Pak. Jadi SMP turun lagi, tapi bukan berarti
banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh SDIT Usama. Jujur saya hanya cerita tentang SDIT Usama karena yang saya tahu hanya SDIT Usama. SMP-nya saya belum kenal. Kemudian kami hanya mengucapkan selamat kepada Bapak Nurholis yang kembali ke kandang, yaitu kandang SDIT Usama. Mudah-mudahan langkah dan perjuangan Pak Nurholis akan membuktikan dan meningkatkan yang selama ini dipegang Bu Betty sudah luar biasa. Mudah-mudahan langkah kaki seorang laki-laki itu akan lebih panjang daripada langkah perempuan. Tapi bukan berarti ini menjadikan rendah hati pada Bu Betty. Yang namanya ibu itu ya asal. Makanya ibu itu selalu disebut ibu. Bapak hanya sekali. Ini Bu Betty itu luar biasa dan sering takut. Selalu apa saja selalu bertanya lewat WA, lewat telepon, dan alhamdulillah perjuangan SDIT Usama itu banyak menurunkan hasil-hasil yang gemilang dan cemerlang. Contohnya guru-gurunya itu sangat berprestasi, siswanya banyak berprestasi, baik OSN, MLS 2N, dan semuanya banyak sumbangan, piala dan kejuaraan dari SDIT Usama. Sehingga Kornet Tegal Timur semakin is the best. Itu yang tidak bisa kami pungkiri. Kornet Tegal Timur selalu yang terbaik, selalu yang teratas, dan selalu is the best karena berkat kebersamaan, keakraban, kerjasama yang baik dari semua lini, baik gurunya, siswanya maupun kepala sekolahnya. Sehingga kami merasa berbangga dan menurut saya Bu Betty, saya merasa kehilangan Bu Betty yang selama ini selalu setia mendampingi kami dan selalu banyak memberikan kontribusi dalam arti kejuaraan, piagam atau yang lain. Tapi saya juga tidak akan kecewa kalau Pak Nurholis bisa meningkatkan itu dan jangan sampai turun, harus naik dulu dari SD ke SMP, ini SD nanti, tapi kemungkinan besar prestasinya akan semakin bertambah karena setelah pengalaman menangani SMP ya Pak Nurholis akan dikembangkan, akan ditingkatkan di SD. Kemudian kami atas nama Kepala Dinas ya, meskipun tidak ada amanah, merasa bersyukur karena SDIT itu luar biasa. Yang namanya murid tadinya sedikit, sekarang 4 rombel. Dan itu pernah saya tegur. Berkali-kali saya tegur waktu saya jadi pengawas jadi bangu. Bu Betty kelas 6 yang keluar berapa? 3 rombel. Kok yang diterima kelas 1-nya 4 rombel? Bagaimana nanti dengan SD yang lain? Ada kan SD di sekitarnya muridnya semakin mengkeret karena dengan adanya SDIT Usama. Tapi insya Allah dengan kerjasama yang baik dan keterbukaan serta kejujuran, tidak ada dusta di antara kita, mudah-mudahan SDIT Usama tetap mendapatkan murid yang banyak tapi tidak mengesampingkan SD yang lain. Karena ini memang diakui mungkin karena SDIT Usama itu dari pagi sampai sore dan kegiatannya tidak hanya akademik secara vertikal tapi secara keagamaan yang luar biasa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kalimat ucapan yang tidak berkenan, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Retno MPD atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Semoga arahan dan sambutannya tadi menjadi motivasi bagi Kepala Sekolah Islam Terpadu Usama, tidak hanya SDIT Usama, untuk senantiasa berkarya dan meningkatkan prestasi di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia,
memasuki acara selanjutnya, sambutan dan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal yang akan disampaikan oleh Kasih Penma. Kepada yang terhormat Bapak, Masya Allah, saya lupa aku tadi Bapak Sunaryono SEMM. Ingat gelarnya, gak ingat namanya. Masya Allah, aku tadi Bapak. Monggo Bapak dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pembina yayasan Bapak Dr. Andes Ahmadul dan Ustaz Yusuf Mufti. Yang saya hormati pengawas yayasan Bapak Dr. Andes Dhani MM. Yang saya hormati ketua pengurus yayasan Bapak Mas Budi MPD. Kebetulan beliau juga di MTSN Kota Tegal dan alhamdulillah juga bareng-bareng satu alma mater dengan kami. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan Pak Mas Budi. Amin. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal atau yang mewakili para pengawas SMP, SD, RA Kota Tegal yang saya hormati, Kepala Sekolah KBRASD SMPIT Samah yang kami hormati pula, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga di siang yang cukup terik di luar kita masih bisa hadir rawuh di aula ini dalam keadaan sudah walafiat. Salawat serta salam dan terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan sahabatnya besok di hari kiamat. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami juga mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal yang pada saat ini atau hari ini kebetulan beliau juga ada kegiatan di Surakarta. Kami kemarin juga masih punya rencana beliau insya Allah hadir rawuh secara pribadi. Namun kemarin mendadak menghubungi kami, karena saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Solo. Jadi mohon titip salam saja, terus pesannya untuk kepada para pejabat yang dilantik. Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala Kantor menyampaikan ucapan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Bapak dan Ibu di jabatan dan tempat pekerjaan baru. Mudah-mudahan panjenengan semua nanti bisa melaksanakan tugas dan bisa amanah dalam melaksanakan tugas panjenengan masing-masing. Kemudian juga beliau berpesan tetap berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, khususnya Lembaga Pendidikan RA. Mengucapkan selamat kepada Ibu Rodiah. Mudah-mudahan panjenengan nanti akan bisa lebih meningkatkan prestasi maupun kualitas dari siswa-siswi atau yang siswa-siswi dari RA bersama. Kemudian yang perlu kami ingatkan juga Bapak Pengurus berkaitan dengan Ibu yang
pejabat yang lama. Mohon nanti juga kita koordinasikan karena beliau juga kemarin kan juga sudah ada TPG-nya. Nah itu kami mohon nanti juga tetap diberi ruang untuk mengajar karena TPG kan minimal 24 jam dalam sini. Mungkin nanti kita koordinasi bersama. Kemudian yang terakhir beliau berpesan berdoa mudah-mudahan Yayasan Hibbatul Ukhuwah dengan melalui beberapa lembaga pendidikan agar semakin jaya, semakin sukses dan semakin berperan di dalam pendidikan nasional khususnya di pendidikan di Kota Tegal. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya tidak bisa matur seperti Ibu Retno tadi. Betul, mohon maaf. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sunaryono SDNM atas arahan yang telah diberikan kepada kami. Semoga dapat mendorong seluruh pimpinan Sekolah Islam Terpadu Usama untuk semakin berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Kota Tegal. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah arahan dari pengurus Yayasan Hibbatul Ukhuwah yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh pembina Yayasan Hibbatul Ukhuwah kepada yang terhormat Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad, dipersilakan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan secara khusus Bapak dari Kementerian Agama yang saya hormati, Kementerian Dinas Pendidikan yang saya hormati, Bapak-bapak dari pengawas baik SD, SMP, dan juga secara khusus juga seluruh keluarga besar Yayasan Hibbatul Ukhuwah, baik Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan juga Dewan Pengurus, serta Bapak dan Ibu guru semuanya. Ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya didaulat untuk memberikan arahan terkait dengan kepala-kepala sekolah yang baru pada khususnya, dan tentunya mengarahkan pada diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Bapak-bapak dari Dinas dan juga Kementerian Agama ini adalah bagian dari support, bagian dari kerjasama yang sangat bagus antara lembaga dan dinas. Mudah-mudahan kerjasamanya ini tidak hanya pada kesempatan ini saja, tetapi kerjasamanya adalah bisa berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sadar sepenuhnya bahwa kita hadir di muka bumi ini, hadir di bumi ini sebagai umat Islam dan sekaligus sebagai warga Republik Indonesia. Itu kita mesti bersyukur dan bersyukur.
sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita punya visi sebagai muslim. Karena muslim itu tidak dibatasi oleh zona teritorial, maka visi kita sebagai muslim dan kita juga sebagai lembaga pendidikan, maka punya visi global sebagai muslim. Visi global sebagai muslim yang pertama adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata untuk beribadah. Sekali lagi, semata-mata untuk beribadah. Ibadah tentunya tidak hanya sekedar ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mempunyai makna yang teramat luas. Ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Tentunya kita tidak hanya sekedar sholat sebagai wujud ibadah kita, tetapi ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan edukasi baik kepada siswa ataupun kepada masyarakat, tentunya kita maknai bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah dan beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan mempunyai makna yang sangat berarti di hadapan Allah ketika ibadah itu adalah berorientasi lillah, billah, ilallah. Jadi itulah visi global yang pertama adalah kita mesti beribadah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah khilafah. Khilafah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia di muka bumi ini tidak lain adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin Allah di muka bumi. Tentunya sebagai pemimpin Allah di muka bumi ini, itu kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam kapasitas ibu-ibu dan secara khusus adalah kepala sekolah yang baru, itu adalah memegang peran sebagai khilafah, sebagai khalifah. Khalifah yang tidak dimaknai dalam konteks disutakhir, tetapi khilafah di sini adalah dalam konteks keumuman ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia adalah sebagai khalifah fil ardh. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sekali lagi, dalam kapasitas sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang pendidik, sekali lagi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bahwa yang namanya khilafah di situ adalah kepemimpinan. Sangat menarik bagi kita adalah ketika kita terjun dalam dunia pendidikan, diharapkan ibu-ibu guru di bawah komando kepala sekolah masing-masing diharapkan ke depan akan dapat melahirkan dan mampu membuat anak-anak kita Usamah ini menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Karena kita sadari sepenuhnya bahwa pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang itu sangat dibutuhkan, apalagi ketika kependidikan dibingkai dengan karakter-karakter yang soleh, ini menjadi sangat penting sekali. Jadi kembali pada persoalan sekolah bahwa visi kita, visi global kita sebagai muslim adalah ibadah, kemudian yang kedua khilafah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah risalah. Risalah itu adalah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengemban risalah kenabian. Wa ma arsalnaka rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus seorang utusan kecuali menebar rahmat bagi semesta alam. Nah, oleh sebab itu institusi kita Usamah dan seluruh seluruh item kegiatan yang dibangun di Usamah ini, baik lembaga, baik SD, SMP, tadi juga punya mimpi ke depan SMA, bahkan Bu Retno tadi memberikan kesempatan kepada kita untuk buka
kelas yang kelima ya. Coba Bu Retno, ini menurut kabar bahwa belum ada pendaftaran, tetapi sekarang untuk 4 kelas itu kurang 2 siswa. Tetapi spesial untuk Bu Retno tidak menutup kemungkinan ini saya nitip ponakan, nitip orang saya, nitip bersama, alhamdulillah. Gitu. Jadi jalinan kebersamaan ini menjadi sangat berarti sekali. Jadi tidak hanya sekedar cerita, tetapi mensupport siswa bersama itu bagian yang tidak bisa dipisahkan juga. Terima kasih Bu Retno. Nah, kembali bahwa hadirnya Usama, hadirnya lembaga ini tidak lain diharapkan membawa rahmat bagi semesta alam. Tidak aku utus seorang utusan kecuali membawa rahmat bagi semesta alam. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa fungsi dan misi lembaga ini dalam kapasitas kita sebagai Muslim itu bagaimana hadirnya kita membawa kebermanfaatan, membawa nilai-nilai sosial yang lebih berat. Jadi saya pikir dengan 3 visi ini sangat selaras dengan tema yang ditawarkan, tema yang disampaikan kepada kita di sore hari ini adalah kokohkan kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin juga mesti beribadah kepada Allah. Sebagai seorang pemimpin maka peran-peran kekhilafahan di situ ada, dan sebagai seorang pemimpin maka di sana ada mengemban risalah kenabian. Kemudian di sini tentunya dengan 3 visi global sebagai Muslim itu akan terbangun sebuah tatanan masyarakat, tatanan institusi, tatanan kelembagaan, yaitu bangunan tatanan yang prima. Sekali lagi mudah-mudahan di bawah di bawah kepemimpinan yang baru, kepala sekolah yang baru ini bisa mengemban amanah institusi namanya Yayasan Ikhwatul Quwah, dan bisa mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan 3 poin tadi, yaitu apa yang kita lakukan adalah dalam rangka ibadah, dalam rangka memerankan diri sebagai seorang khilafah, dan juga dalam rangka mengemban risalah kenabian. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh elemen dari teman-teman secara keseluruhan, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu adalah menjadi sejarah. Sekali lagi kehadiran Bapak Ibu menjadi sejarah untuk mengantarkan lembaga ini menjadi lembaga yang bermanfaat untuk kepentingan nusa, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan agama dalam satu tarikan nafas. Jadi sekali lagi kita bergerak untuk pribadi, untuk keluarga, untuk nusa, untuk bangsa, untuk umat. Ini adalah dalam satu tarikan nafas. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Ahmadun yang telah berkenan memberikan arahan, dan semoga arahan beliau menjadi motivasi kita bersama untuk semakin memajukan STT Usama, kemudian melanjutkan amanah risalah Nabi, dan yang paling utama adalah peran dakwah kita di STT Usama. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya adalah penghargaan kepada Kepala Sekolah Islam Terpadu Usama yang telah purna bakti pada tahun ajaran 2022-2023. Kepada yang kami hormati Ustadz Nurkolis SPDI, Ustadzah Nurbaiti STP SPD, Ustadzah Wihartati Indah Wahyuningsih Eskom, Ustadzah Siti Rodia SPD AUD, dan Ustadzah Eliati SPD. Kami persilahkan naik ke atas panggung.
penghargaan kami mohon kepada Dewan Pengawas Yayasan Ribatul Ukhuwah Ustadz Dr. Andes Haji Darni Imaduddin MM untuk bisa maju ke panggung menyerahkan penghargaan kepada para kepala sekolah yang purna bakti pada tahun 2022-2023. Foto bersama dulu Ustaz Davi. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada seluruh kepala sekolah yang hari ini yang insya Allah purna bakti pada tahun ini dan akan melaksanakan amanah berikutnya. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum saya lanjutkan ke acara berikutnya, saya ingin berpantun dulu. Dijawab cakep ya? Cantik cakep? Cakep aja. Mangan soto campur tahu, karo wedang nang taman Pancasila. Selamat dan sukses pemimpin baru, harapan gemilang wajah pendidikan Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, insya Allah kita hampir mendekati penghujung acara. Untuk acara selanjutnya adalah mari kita menyanyikan bersama lagu Himne Usama yang akan dipimpin oleh Ustazah Nur Sulhati SPD. Kepada yang terhormat Ustazah Nur Sulhati dipersilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri kembali.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Nur Sulhati. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu, himne Yayasan Ribatul Ruwah sangat bagus sekali. Saya atas nama Dewan Pembina minta kepada bendahara untuk memberikan hadiah kepada tidak banyak, tetapi bagian dari kepedulian kita adalah 1 juta rupiah. Bendahara memberikan penghargaan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah nanti akan ditindaklanjutin ya, Ibu Bendahara. Baik, demikian tadi ya. Insya Allah lagu-lagu yang diciptakan di SDT Usama menjadi spirit kita bersama untuk berjuang bersama di medan dakwah, menjadikan pendidikan ini adalah ladang ibadah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada penghujung acara. Untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Dewan Pembina Yayasan Ribatul Ruwah kepada yang terhormat Ustadz Haji Musdi Darajatun MPD dipersilakan. Ibu dan Bapak, mari kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita dengan ikhlas. Semoga semua rangkaian acara ini dinilai ibadah, dinilai untuk mengajukan diri kita sebagai khalifah dan meneruskan risalah para nabi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana ya Allah, ya Rabb kami, duhai pencipta, pemberi rizki, pemelihara, pengatur segala urusan, pemilik alam semesta ini, lakal hamdu ya Allah, bagimu segala pujian ya Allah. Anta musta'an, engkaulah satu-satunya penolong kami ya Allah. Ilaikal mushtaka, sehingga kami mengadukan permasalahan kami, urusan kami hanya kepadamu ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, la ilaha illa anta subhanak, antal ahad, antas samad. Ya Allah, kami sungguh-sungguh memohon kepadamu, meminta kepadamu, karena kami yakin anta Allah, engkaulah Allah, la ilaha illa ant, tidak ada sembahan kecuali engkau ya Allah. Engkau al-ahad, engkaulah yang esa, antas samad, engkaulah tempat kami bergantung ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Sungguh ya Allah, amanah ini terlalu berat untuk kami, tapi denganmu ya Allah, dengan harapan kepadamu ya Allah, kami berharap, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sampaikan salam, salawat, keberkahan kami kepada guru terbaik kami, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuknya ya Allah. Izinkan kami mohon kepadamu ya Allah, masukkan nama-nama kami yang hadir hari ini, masukkan nama-nama keluarga kami, bangsa tercinta ini ke dalam barisan panjang penuh berkah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Afu, ighfir lana wa'fu anna warhamna ya Allah. Duhai Sang Maha Pengampun, duhai Sang Maha Pemaaf, duhai Sang Maha Penerima Taubat, kami mohon ya Allah, ampuni kami, maafkan kami, sayangi kami ya Allah. Khususnya guru-guru kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah, para pendiri Yayasan Ribaatul Ukhuwah, guru-guru kami yang pertama menegakkan Ribaatul Ukhuwah, yang pertama kali membangun usaha. Ya Allah, rahmati mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, cahayai ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah. Kumpulkan kami nanti bersama mereka di syurga ya Allah. Allahumma ya Allah, wajhina ya Allah lilladzi fatara as-samawati wal ard. Hari ini dan seterusnya kami hadapkan tujuan hidup kami hadapkan orientasi hidup kami, mendidik anak-anak bangsa ini hanya kepadamu ya Allah. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah yang menciptakan, mengadakan langit, bumi dan seluruh isinya ya Allah. Kami benar-benar yakin, la ilaha illa ant, antal malik, anta rabbus samawati wal ard. Engkaulah pemilik, engkaulah pencipta, pemelihara, pengatur, pendidik yang utama. Engkaulah pendidik yang utama ya Allah. Kami guru-guru di Usama hanyalah melanjutkan perintah-perintahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, ihdina ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Tunjuki kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, terus senantiasa di jalanmu yang lurus, jalan para nabi dan rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, bukan jalan mereka yang sesat ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah husnal khatimah. Karuniakan kepada kami ya Allah akhir kehidupan kami, baik di lembaga ini,
dan di kehidupan dunia ini ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, atmim lana nurana, sempurnakan cahaya bagi kami ya Allah untuk melangkah ke depan, untuk mengokohkan kepemimpinan menuju layanan prima dari Sekolah Islam Terpadu Usama. A'inna ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa berzikir mengingat-Mu, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu, untuk senantiasa melakukan yang terbaik ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bimbing kami agar kehidupan dunia ini penuh kebaikan, agar kehidupan akhirat kami lebih baik, agar Engkau menjaga kami dari siksa api neraka. Ya Allah, jadikan semua langkah-langkah kami di dunia pendidikan ini sebagai tabungan kebaikan kami, sebagai investasi terbaik kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasih kami sampaikan kepada Ustaz Husni yang telah memimpin doa kita bersama pada sore hari ini. Hadirin, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara pelantikan Kepala Sekolah Islam Terpadu Usama masa bakti 2023-2024 sampai 2026-2027 senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kami sampaikan barakallahu fikum, selamat kepada para kepala Sekolah Islam Terpadu Usama yang baru saja dilantik. Semoga dapat membawa masa depan SIT Usama yang lebih gemilang dan memberikan keberkahan tidak hanya untuk SIT Usama namun juga untuk Kota Tegal tercinta. Saya Diani mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh para undangan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Tegal atau Kementerian Agama Kota Tegal, kemudian dari jajaran pengawas, Ketua MKKS, kemudian Ketua Konsorsium SMP Swasta dan semua undangan. Semoga pada hari ini silaturahmi kita tetap terjalin selamanya. Mohon untuk kepala sekolah yang baru dilantik bisa maju ke depan, akan diambil foto sendiri-sendiri. Kemudian nanti amanah suci, bina insan